Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar-segar Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur rahbaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Singkatnya, hadirin hadirat yang mudah-mudahanlah kehadiran tiang pelungguh di tempat yang mulia niki dicatat sebagai amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kicanin tiang pelungguh nikmat sehat, alhamdulillah. Wabil khusus masih tahu bernapas, masih tahu tekican irup sampai saat ini, yang mudah-mudahan kelak kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sehat jamaah? Sehat. Darah nyebang-nyebang? Tamaran nyebang? Mbearan nyebang? Ayo wahan. Darah ngeromun-romun gara-gara di man hujan. Harap basen kakanda sabaru seandainya hujan libur ngaji. Lagu tiang le jalan baru bakat si air hujan. Lekan seribu sampai batunya le bakat si air hujan. Biasa lamun hujan dek libur ngaji. Masya Allah. Lamun tu penuharan musim harabasan beliau sabaru kembali termasuk. Lamun turun air hujan, wah aktif le bangkat jane lema ngaji malik. Lagu Masya Allah. Jamaah-jamaah lau, jamaah terkhusus, keluarga yang dikawo, Masya Allah, tetap yang namanya ngaji. Sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah kelak di hari kiamat kita bersama keluarga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa yang bahas makin wah terbahas doang baru. Hah? Cerita-cerita mau sekedi makin. Nabi cerita yang menyambung apa yang disampaikan oleh ahina fillah Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Sudiana yang telah menjelaskan tiang pelungguh faedah daripada salawat Nahdlatain. Jadi searang salawat Nahdlatain marak bahasan beliau sabaru niki, di dalam salawat Nahdlatain niki ada di sana tercantum bacaan salawat yang bukan sebatas kepada Rasulullah, akan tetapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Hafal salawat Nahdlatain? Tentu pasti yakin tak hafal. Coba rembak sekali doang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggih, kaitannya dengan itu kisah sekedik laek Sayyidatina Aisyah. Terpesan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, la tanami qabla an ta'mali arba'ata asya." Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara. Yang pertama, la tanami qabla an tahtamil Quran. Janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan bacaan Al-Quran. Pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, la tanami hatta taj'alil anbiya'a laka syufa'an yaumal qiyamah. Kedua, janganlah engkau tidur sebelum engkau mampu membuat para nabi-nabi sebelumnya akan memberikanmu syafaat kelak di hari kiamat. Nendek menggawe pegawaian, apabila pegawaian yang akan membuat engkau memperoleh syafaat daripada nabi-nabi sebelumnya. Pertama, nendek tedam lamun dekman baca Al-Quran, lamun dekman hataman Al-Quran. Kedua, nendek mensari lamun dekman tahu pihak nabi sebelum-belumnya itu semuanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Kemudian selanjutnya, jangan engkau tidur wa hatta taj'alil muslimina radina anka. Janganlah engkau tidur yang ketiga sebelum engkau mampu membuat muslimin muslimat seluruhnya ridho ikhlas kepadamu. Dan yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan haji dan Beliau pun sedih. Nabi pertama baru, jangan tidur sebelum khatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur sebelum merokok. Dia jangan. Jangan tidur sebelum engkau memperoleh syafaat dari nabi-nabi sebelumnya kelak di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, jangan tidur sebelum engkau mampu membuat muslimin muslimat semuanya ridho kepadamu. Dan jangan engkau tidur sebelum engkau mampu melakukan ibadah haji dan umrah. Kisah ini disebut dalam akhir daripada kitab Durratun Nasihin, menjelaskan fadilah daripada surat Al-Ikhlas. Di sana disebutkan. Kemudian tatkala beliau disuruh 4 perkara, langsung tulak andang kamar dan beliau pun menangis sampai menunggu Rasulullah SAW melakukan salat. Ba'da atammas salat, setelah Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya, ibadahnya, beliau pun masuk ke kamar. Nabi munserminan Sayyidatina Aisyah lagi menangis. Terketuan kembali menangis. Berjawab beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, penyebab saya menangis adalah pelungguh al-an. Laqad amartani an a'mala arba'ata asya allati ana ma aqdiruha an af'alaha al-an." Atau kama qala. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ia muk nangis sebenarnya. Sehingga sa pelungguh memperintah tiang untuk melakukan 4 perkara yang dimana 4 perkara itu saya tidak mampu melakukannya sekarang." Nabi tersuruh hataman Al-Quran. Ketika itu tersuruh Malik apa baru? Memberikan syafaat. Intinya bahwasanya yang 4 tadi itu Sayyidatina Aisyah tidak mampu untuk melaksanakannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, apabila engkau membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran." Pertama. Dan kemudian bagaimanakah caranya untuk memperoleh syafaat dari nabi-nabi sebelumnya? Tiada lain yaitu dengan cara bersolawat kepada nabi-nabi
sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara kita supaya kita diridhoi oleh semua muslimin muslimat yang masih hidup, yaitu dengan cara berdoa mengatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah, yang terakhir bahwasanya untuk memperoleh ibadah haji dan umroh ganjarannya adalah dengan membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah. Nah, jadi yang sebut tadi itu bahwasanya di dalam sholat nahdain itu adalah terdapat cantuman bacaan solawat kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya apa? Manakala tiang pelungu membaca solawat nahdatain, yang dimana di dalam solawat nahdatain itu ada bacaan solawat kepada nabi-nabi sebelumnya, itulah yang akan membuat kita kelak memperoleh syafaat daripada nabi-nabi sebelumnya, terkhusus daripada kanjeng nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan yang maksud mencantum bacaan solawat kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu pada lafaz wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Dan solawat kepada sairil anbiya'i wal mursalin, kepada para nabi-nabi dan kepada para rasul-rasul sebelumnya. Paham demakin? Berarti tutup pengajian. Masih mengat kan? Bayaran kan? Hah? Masih mengat aran? Sampai akhirat mengat lemangi. Terang untuk pesan baru-baru. Arak ruang berubah mungkin? Hah? Arak ruang berubah? Pacu. Apa tak berubah? Gondrong. Nabi kena lamun gondrong nu. Hah? Yang tam di laut enak? Yang tam enak? Pada lamun secara agama itu mungkin diistilahkan masuk dalam kalimat hurufan. Dek bau yakini. Dek harus, dek wajib. Paman nurani 4 seninat, mangko 4 bertian. Sampai dia melahirkan berpirat dia bergunting. Betul. Nah, lagu niki istilahnya hurufan. Dek yakini itu bukan sebuah kewajiban. Menu pelunggung gondrong bahasa takut isi mentawak. Dek yakini sebenarnya dalam arti lamun tu timu tu surah lagu, ia akan mentawak dia lamun umur 7 bulan balak bergunting sampai melahirkan. Dek yakini sebenarnya lagu Ekrahin ni sedari mentawak ni gitu. Dek bani. Dek yang dek yakini lagu nurut kejuk perintah mertua. Saya ingat apa kaitan bulu kanca betian. Kan mana? Lagu cerita lamun bergunting genit tian nunin ni. Sang di rumah mandi jaga. Ya. Lagu Marai Siti yang Sabaru pertama bukan sebuah keharusan. Lagu kedua nendah sang mungkin peninggalan orang-orang tua terdahulu. Dek bani ampahan satu sisi. Jalan-jalan ni wahana dek begondrong sekedik-kedik kan. Apa jelasan ni kau nek? Amok siapa nelik baliau nek yang jelasan tentang sembahyang. Artinya mungkin seandainya arahkan istilah kita ini fikih nu a'zarus shalah, uzur-uzur yang menyebabkan kita terlambat maupun kita tidak melakukan sholat tersebut. Lagu mukdengah pembicaraan beliau membahas tentang Malik bin Dirham, miluk endah tiang milih bahas Malik bin Dirham. Lagu barang jaga li akhir yang tahu. Mungkin sembahyang sekedik ya. Ya baik sekedik ni. Rajin sholat berjamaah? Tetap. Angka dengan namun ini rajin sholat berjamaah tetapan. Karena itu anjuran ulama.
kita sebagai umat manusia tidak terlepas dari 4 perkara. Pertama, imma antakuna fi ta'atin fa'alaihi bil istimrar. Lamun ini tekican gawe kebaikan, gawe sateparan aran kebagusan, fa'alaihi bil istimrar, maka hendaklah dia senantiasa selalu berusaha untuk istimrar, istiqomah untuk melakukan kebaikan tersebut. Namun ini gawe solat berjamaah, alhamdulillah tetap gawe. Aneh hangdit ini gawe solat berjamaah, gedeng tahu gawe. Inti ndak baik sampai ndek sembahyang. Saya jelasan sekedi masalah tedam, demen tedam. Hai di demen tedam. Demen doang tedam. Beda ibarat nekadu andai sekolah dia. Yang pakai ibaratnya saja tersebut di kitab Takriratus Sadidah. Di sana disebut masalah solat. Kan lamun tinggalan solat sangat pelik dosa. Bahkan lemak aran ulah sopo ulah aran Syuja'ul Aqra. Napi aran ulah niki kan tugas lemak ni kerja jari anget, jari kelor, jari kakang membahasa kasar dengan sadik kena sembahyang. Angka mudahan lagu itu yang pelungguh, mudah-mudahan senantiasa untuk selalu tetap melakukan yang namanya sholat. Kejelasan hak teparan, yang jelasan makin uzur sembahyang. Termasuk uzur sembahyang nu adalah an-naum. Nabi kena naum tidur. Nabi kena naum tidur. Lagu piran tedam nu bau jari uzur sembahyang. Apa kena uzur sembahyang elek niki? Annahu la yaksamu man akhara salata an waqtiha. Dengan nu mun tinggalan sembahyang dengan nu endeen berdosa gara-gara penyebab tersebut mungkin. Dia meninggalkan solat tersebut gara-gara apa? Gara-gara dia tidur. Gara-gara apa? Lagundin selapu tedem. Tidur yang bagaimana? Yang senantiasa menjadi uzur untuk tidak berdosa tatkala meninggalkan solat tersebut. Pertama, bahasa ele kitab niki bahwasanya an-naumu. Ingat, sakanan uzur baru annahu la yaksamu man akhara salata an waqtiha. Dengan sandian berdosa apabila gawe sembahyang elek bukan waktu sembahyang tersebut atau di akhir solat tersebut. Pertama adalah di tidur. Piran tedam tanggap uzur sembahyang, penjelasan niki an-naumu yakunu uzran iza nama qabla dukhulil waqti. Tedam ia mentanggap uzur sembahyang apabila dengan nu tedam sandeman tama waktu sembahyang. Paham? Lagu lamun wah ngebang ia mun tedam ndik gawe sembahyang los doang penedam berarti berdosa gara-gara tedam sawah tama waktu sembahyang. Contoh, mungkin tahun tedam umpamanya jam 11 lebih. Jam berapa ni? Jam 11 lebih. Jam 11.30 lah. Berarti orang ini tidur sandekman tama waktu zuhur. Mungkin saya sallallahu lalu beh jaga wahlai begawian atau nanin oleh haji, nanin oleh umroh, panggal lalu oleh perjalanan. Tedam jam 11 piran meleh laun wah sakliwat asar girang marah menu dek kan lagu sang cari ilmu lah paling tidak. Lamun meni model penedam artinya dengan sabaru nikah makin ean gawe sembayang zohor elek waktu asar. Dek apa harus waktu asar sebenarnya? Artinya kodok dan lain pelai barang kan? Bukan harus di waktu asar itu. Lagu saya yang jelasan baru
Makin tedam jam 11 telung dasa tahun meleng jam 5 wah gawe sembahyang zuhur. Tedam dengan sebab apa? Dengan sebab dia tidur. Berdosa apa endik? Annahu la yaksamu. Endik berdosa gara-gara tedam sandeman tama waktu zuhur. Faham? Bermela mun tedam waktu puasa telah jebang mun tedam. Berdosa apa endik? Berdosa. Arak peluang endik berdosa ternyata. Berembi model seandin arak subuh dengan tedam. Wan sangat pertama nanti niki. Wan sangat bang tedam kan? Nggih. Piran melek laun jam 5. Wah gawe sembahyang zuhur. Berdosa apa endik? Atau yang lalu nyongkolan. Tahu mana nyongkolan? Pada bahasa biasa dengan nyongkolan umpama yang tahun nyongkol mulai jam pira biasa dengan nyongkol? Jam pira? Tahun yang nyongkol jam 4 selesai asar. Lagu tahun berjam setengah telu. Ya tahun mulai berkincu setengah telu. Mancing lalu singgah apa ranu? Sapu. Mancing lalu singgah pakaian sasolah-solah. Dimantil pun beraya malik. Tahun bersiap-siap sandiman asar. Wah pengantin menui dah kan? Ya. Ternyata wan sak ngebang asar. Dek milih sembahyang. Barih pilih sembahyang bau muri ni. Nah ni lamun dia sembahyang, lamun dia wuduk, sida kincut, sida pupur kemahal isik beli ni. Akhir sembahyang asar makin dek gawe. Sampai oleh nyongkolan, japiran oleh nyongkolan. Hah? Maka minaon lalu no. Ganem jaga. Aku insyaallah oleh nikah jendara dia. Tu sebelah yang dan tahun berjam sebelum asar. Bareh tama waktu asar. Takut nuduk sida kincu sida pupur. Wan samenu lalu nyongkolan Jogja. Gain milih sembahyang di tengah jalan. Asar liwat oleh maghrib. Wan gawe sembahyang asar. Berdosa apa nih? Berdosa beli dia jak tinggalan sembahyang gara-gara nyongkol. Sajari uzur nu tedam deh nyongkolan. Kan nu? Paham lagi? Makin maghrib, aduh, lemak ke sembahyang sekali-kali kepanggal lidah teni unin. Liwat maghrib ndek sembahyang. Tedam balik maghrib. Piran meleng lemaru jam 7. Pira sembahyang laber, zuhur, asar, maghrib, subuh mun balik. Padahal lamun hendak tahu gawe sembahyang ilih awal waktu kan arak teparan aran kodok wajib kada sembahyang nun. Wajib apa nih? Meninggalkan solat bi uzrin am bi ghairi uzrin. Baik meninggalkan solat itu dengan uzur dan tidak uzur wajib ya keadaan. Canggu ya ampahan yang tinggalan separan aran sembahyang. No, contoh baru dikit keruan. Pertama none tedam sandiman sama waktu tidak berdosa. Ini sebatas ilmu lagu mudahan tetap gawe sembahyang di awal waktu sebatas untuk mengembangkan pengetahuan. Bermi mungkin wansa tama waktu ia amun tedam liwat waktu sembahyang berdosa apa ndek? Berdosa. Arak peluang dek berdosa, bermentan. Nah, ni kita jelasan di kitab nika mengatakan apabila sopun dengan tedam setelah masuk waktu, maka itu tidak dihitung uzur kecuali apa? Illa iza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti. Ingat, mungkin terkecuali bahasa ulama apabila dengan dia tedam setelah tama waktu lagu kebiasaan dengan dia
apabila tedam elek setelah tamu waktu lagu girang dia kebiasaan ini meleng sandeman habis waktu sembahyang. Paham tak? Tedam je setelah ngebang lagu ini meleng sandeman habis waktu. Contoh ngebang zohor jam bila waktu zohor? Jam 12 lebih lah. Panggal lalu mensari. Wasa mensari ini kebiasaan ni ke meleng sekitar jam 3 atau sebelum asar. Atau sa kedua auso sikotan. Atau sa kedua dengan dia dimanjak tedam sawah tama waktu sembahyang lagu arak dengan amun pesan auso sikotan mun pesan orang yang dipercaya bekana samun percaya sebinian umpaman ibu panggil lalu kini nani timano ngebang yak tedam ni lagu bareh duduk sandeman abih waktu zohor. Nah lamun marani ke model ya berarti dia tidak berdosa. Paham teman-teman? Paham? Dalam sama ini tedam doang nuntu. Yang ngaji masih tedam kan dulu. Ingat, mari si tiang sone sehingga sangat belik dosen dengan setinggalan sembah. Ingat, lamun napiaran tinggalan sembahyang arak teparan aran kodok. Mari si tiang sabaru makin mensarin. Ingat, lagu arak beda lawan nikah. Apabila tinggalan sembahyang dengan ada uzur, maka sabaru nu, maka mengkodoknya adalah dengan cara apa itu? Alal lamun tinggalan sembahyang dengan tidak ada uzur, maka dia harus mengkadak salatnya dengan segera. Basic samarahone, lalu nyongkolan sampai waktu sembahyang, hukum mengkadak sembahyang harus bersegera, harus nyerpak kembali sehingga saat tinggalan sembahyang gara-gara nyongkolan dan itu bukan uzur. Lagu apabila tinggalan sembahyang dengan cara yang uzur marahantan saonek samensari sebelum waktu zohor umpamanya, maka dia mengkadak sembahyangnya alat tarohi. Tapi dengan alat tarohi dia itu tidak harus bersegera. Lagu usahaan arung gawen. Dari segi anu mari si tiang sabaru arah napi lawanan tarohi ini lupa. Alal fauri dengan alat tarohi. Lamun tinggalan sembahyang arak teparan aran kada sembahyang. Napi hukum kada sembahyang? Wajib. Nah, dengan sak biasa endek gawe sembahyang niki mara isi tiang saone, inilah orang yang kelak akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mun saisi tiang saone nike arak ulah sak teparan aran paran unikane. Aparan Syuja'ul Aqra sayaran. Nabi tugas dia walema ya jari hukum ya jari azab dengan sak genem tinggalan sembahyang. Angka bersyukurlah tiang pelunggum. Satu sisi kita punya majelis, satu sisi tetap mengaji dan lain sebagainya. Insya Allah lamun searan tinggalan sembahyang ya mudah-mudahan itu semua dijauhkan oleh dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa ucapan dahulu ni kone? Imam Malik bin Dinar atau bin Dirham? Bin Dinar. Beliau sudah banyak menceritakan. Nah, yang disebut oleh beliau tadi ini ke sangat penuh ya. Bahkan salah satunya yang sambung kisah yang disebut oleh beliau bahwasanya searan Malik bin Dinar niki adalah sebelum beliau mengenal yang namanya ajaran Islam, memang beliau adalah sering melakukan dosa maksiat. Lagu tiang pelunggum sadari dengan beriman, tiang pelunggum sadari dengan Islam,
harus kita percaya berembe-rembe kebelik dosa bandet sakwah gawe, tapi harus yakin bahwasanya maghfirah ampunan Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan dosa yang telah kita lakukan. Contoh termasuk beliau Malik bin Dinar nika sebelum berjangkap laik pegawaian nika ia jari tukang apa anu motor dong. Ndek bengkel. Apa? Tukang parkir. Pegawaian tukang parkir lagu dimin arah rezekina halal jalan mau, cuma tahun gunaan adalah yang haram. Dimin arah mau markir kadun teh minuman keras, arah mau markir kadun berzina, arah mau markir kadun begocek, arah dan menu doang model. Sampailah pada waktunya Malik bin Dinar niki memiliki niat untuk berjangkap. Arah niman berjangkap teh. Pada saatnya searah jari manusia, ternyata beliau pun ternyata memiliki niat untuk yang namanya menikah. Asing saya tidak milih merari, sawah doang milih nampung gih. Nih bapak-bapak sawah doang milih nampung gih. Aneh banget. Enggih, kembali kena menu tiang ke balik, papu tuan Tuhan. Semeton isi nini kan. Pengudut dan sangat si degane yang mengudut. Umur makin yang 50. Dia tak kena tawa-tawa si ngudut jangan. Lagu menulah. Umur papu ni si Tuan Guru Abdul Hayy. Umur 50-an mau kurang sehat ya. Pas kurang sehat tak ketuan si Tuan Guru Hayy ketuan langsung. Berkelor papu tuan. Ngentakkan, hendik bahasa. Ya ngudut papu tuan, hendik bahasa. Ya merari pu tuan, nganggun terus dia. Padahal bila umur siwak puluh, tertanjak ngudut, din milik, tertanjak berkelor, din milik. Pas tertanjak merari, dia langsung nganggu dia. Langsung terbisik dalam hati. Pas tercerita isi Tuan Guru Hayy, langsung berbisik dalam hati mengatakan, tentu jaga basen abah ana sunik dia. Nabi basen beliau yang muka yang atas boleh tua, tapi yang bawah tetap muda basennya. Jadi tuh lain pengajian terpayun. Apa dia bahas baru? Lagu ini dah tunggi di mana doa ini nyari ngi. Tentu. Mek kena tentu nu ibu-ibu saatas tentu berubah saatas doa lagu sabawa tetap mu. Be contoh. Nah, mengenang makin selalu bacaan Fatihah sekali. Beberapa minggu yang kemarin ayahanda guru besar kita meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Tuan Guru Haji Hilmi Najamuddin. Beliau adalah termasuk murid dekat dari guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh Jelapui Sabtu jiwa bacaan Fatihah sekali yang mudah-mudahanlah segala perjuangan beliau di atas dunia niki, mudah-mudahan semua perjuangan yang telah beliau lakukan, segala ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hilaf dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bighairi hisab. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebetulan mau hadir tiang wid ya pas jelunyiwan di malam sebelumnya atau kecerita berisi sabaru ayat kaitan mangkin timak Jawa Toa lagunya beliau kurang sehat umur tersebut sampai 63 lagu mangkin jarak berapa minggu sebelum beliau meninggal Bijen lahir. Padahal bila umur 63. Bijen makin baru umur sebulan lebih beliau meninggalkan putri beliau. Tak sempat tak jorah isi bapak satu pelungguh timam dia kurang sehat, timam Jawa Toa lagu teduk-teduk nyari muni degan ni. Di sana beliau sempat tersenyum mengenang bahasa yang satu.
Mungkin sampai jangkep silap baik ya. Sandeman maksud sawah je dulu. Apa yang mau bahas orang kembali itu lain? Hah? Malik bin Dinar. Beliau pada waktunya beliau ingin yang namanya menikah. Tentu masa berjangka kita gondrong dia yang lain. Wallahu a'lam. Dia tersebut maksudnya. Singkat cerita, setelah beliau berkeluarga, beliau pun dikaruniai satu orang putri. Tapi ini kan? Geng. Aku jangan terlalu ni. Lain kali insyaAllah satu tu kisah seberat surat cinta. Wah, kejelasan surat cinta baru. Mana yang memilih kisah-kisah cinta yang tak bau. Guna waktu ni beliau mengkisahkan kisah cinta beliau itu masih berduit kisah masing-masing. Lagu arah rekaman ni khawatir kan dah lama warna dia. Lanjut jongsa baru memang kan. Malik bin Dinar akhirnya setelah beliau pun berkeluarga, beliau dikaruniai seorang putri satu. Beliau berikan nama dengan nama Fatimah. Lagu yang ampura ni kerja. Sekalipun beliau sudah berkeluarga, lagu benarlah terkadang ucapan yang mengatakan terkadang lamun wah gawe sesuatu jarang ini tinggalan hatta dosa. Beliau yang masih bajang karang ngenam sampai beliau menikah pun masih sataparan aran minuman keras. Leman bajang sampai berjangkap sampai berdua bija jari pun sulit satinggalan searan kebiasaan buruk. Contoh sederhana, bab rokok baik mudah ketagihan sulit diningkang ni. Ayah-ayah, ang milik tekah jaga lagu sulit dan kembit. Wah ketagihan. Ternyata beliau, ini tersinggung bab rokok dia masih ngotot ke tiang bapak. Nggih, apa ni baru? Kira rupa. Ndek anu kena paksa gondrong kepengelupa jari kan. Ini lema masa lahir bayi yang kores insyaAllah ya. Sampai beliau memiliki bija pun beliau masih yang namanya minuman keras. Cuma pada suatu hari tatkala beliau ingin meminum minuman keras tersebut, Masya Allah, bijen sakmun uluk ele pangkuan, bijen sakmun kolok ele pangkuan. Ini insa tahu tenjul gelas ni ke pasnya enam minuman keras, bijen sak kodek ting apa ni baru? Kena apa bahasa tu lau? Jok ya. Tenjul gelas. Akhirnya air minuman keras itu pun terjatuh dan beliau tidak bisa meminumnya. Dalam hati beliau berkata, ini karena menikah kode tahu cegah searan minuman keras. Kalau dia tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin anak sekecil ini mampu untuk mencegah saya meminum yang namanya minuman. Dari sana beliau berpikir, berarti sudah saatnya saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya wan samarak kejadian baru pacun mulai ibadah. Beliau aktif sholat dan seterusnya ibadah-ibadah. Sampai setahun beberapa tahun setelahnya bijen sabaru niki diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik dan komentar tiang Nabi bahasa bijak arak sekek mun baik sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya beliau bertobat, makin beliau kembali untuk melakukan maksiat. Sungguh Allah tidak adil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil. Anak saya, putri saya yang sangat saya cintai hanya satu, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas. Sampai dalam hati dia mengatakan, lamun mendi model tidak keadilan saya akan kembali untuk meminum yang namanya minuman keras. Sampai dalam hati beliau mengatakan, aneh,
Nanejak, saya berjanji saya akan meminum minuman keras ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tetun dia terbilang isi gijen, beliau pun stres, minum minuman keras sangat si penon, sampailah saking penuh mun enam nikel, sampailah beliau tertidur. Teler njak menu, akhir beliau tertidur. Di dalam tidur itulah beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tidur itulah beliau melihat dunia ini hancur. Air laut mulai naik, gunung meletus, angin topan, semua digoncang, bumi mengeluarkan isinya. Diperlihatkan itulah nanti dengan kejadian yang namanya hari kiamat. Itu yang beliau lihat dalam mimpinya. Kiamat sudah datang, pohon tebal, dia sebatas gempa, merasa ini kejadian. Itu yang beliau lihat dalam mimpi. Sampai pada waktunya kita semua kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawabkan atas amal-amal pekerjaan yang telah kita lakukan di atas. Cek satu persatu, terus sekek persekek. Selain liwat, beliaulah peserta terakhir. Siapa? Malik bin. Cuma anehnya, tatkala beliau diperiksa amal ibadahnya, sebelum itu terjadi, ternyata beliau dikejar oleh ular besar. Tepalek si ulah belik. Akhirnya beliau pun berlari, lari-lari. Beliau pun bertemu dengan siapa? Bertemu dengan orang tua yang membawa tongkat. Tepaleknya menu endeng tolong dengan satwa. Orang tua, wahai bapak, tolong saya dikejar oleh ular besar. Dia pun menjawab mengatakan, saya tidak mampu untuk menolongmu. Terus bagaimana? Cobalah engkau berlari ke depan sana. Bisa jadi di sana ada jalan dan engkau bisa berlari. Nyampe Jog Julung, ternyata di sana ada jurang, tapi sayangnya di bawah jurang itu adalah terdapat kobaran api. Dek bani Malik kentulang, Malik nenden tolong jog dengan satwa sabaru. Akhirnya tetap orang tua itu mengatakan, saya tidak mampu untuk membantumu. Saya bisa kasih solusi, silahkan kamu lari saja ke atas gunung itu. Tadi saya mendengar di atas gunung itu adalah banyak tawa-tawa, ceria, canda tawa anak kecil yang saya dengar dari sana. Tetun dia tayangnya menu atas gunung. Sampailah beliau melihat salah satu dari anak yang ceria di sana adalah putri beliau yang telah meninggal. Ya Kanjeng Bedait sangat senang, sangat cemoh. Wahai putriku, tolong ceritakan saya, kenapa saya dikejar oleh ular yang besar tadi. Tolong ceritakan saya, kenapa orang tua itu tidak mampu untuk membantu saya. Dari sana anak itu mengatakan, wahai bapakku, sudah saatnya engkau harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai bapakku, sudah saatnya engkau harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram. Sudah saatnya engkau akan meninggalkan dosa maksiat-maksiat yang telah engkau kerjakan selama ini. Ketahuilah wahai ayahku, ular besar yang mengejarmu itu adalah jelmaan daripada dosa-dosa besar yang telah engkau kerjakan di atas dunia. Ular yang selama ini mengejarmu wahai ayahku, dosa besar itu adalah jelmaan dari dosa engkau meninggalkan sholat. Itu adalah jelmaan dari perbuatan zina. Itu adalah jelmaan daripada dosa-dosa yang telah engkau kerjakan di atas dunia. Dan orang tua yang tadi itu, wahai bapakku, itu adalah jelmaan daripada amal ibadahmu yang sangat lemah. Ini menunjukkan bahwasanya lebih penuh dosa ketimbang, lebih penuh kejelekan ketimbang kebagusan. Tapi beliau pada waktu itu diselamatkan oleh putri beliau tercinta. Dari saat itulah, semenjak ketemu dengan putrinya dalam mimpi tersebut, dari sinilah beliau benar-benar yang namanya taubatan nasuha. Sehingga salah satu ulama yang dikenal genem menangis, kerang
menangis, sering menangis adalah Malik bin Dinar. Kenapa beliau menangis? Karena terlalu banyak dosa-dosa yang telah beliau kerjakan di atas dunia. Ya, leman mulai pacu setelah itu. Paham makin? Duduk luar. Dekman. Karing pira menit? Kemek, karing pira menit ni asa? Hah? Karing pira? Apa sih ke sentutun? Tapi sih ke sentutun. Bab perjuangan, masalah beliau, Masya Allah, alumni Al-Azhar. Pada beliau kami dapat napiaran banyak ilmu yang kami dapat dari Kakanda Marasa Baru ni kan ya. Beliau menceritakan tiang pelunggut bagaimana apa baru kelebihan daripada solawat Nahdlatul. Entan sak midang masih mencerita berbeh depan melain lain katuan lagi. Masya Allah. Para bahasan beliau lain tiang pelunggut sangat isi mesran kembe di mana raha HP apa jauh lo midang lain selakian center kanci radio ya menyanyi kadu lagu Roma Irama begadang boleh bergadang yaudah kita melagu ya. Nah, masing-masing kita punya sejarah, masing-masing kita punya kisah. Yang masih menuk lain ya mau apa kuliah mau ke tahun di pesan juga dari mula mau ke tahun di berjodoh kancil samuk milik lain mati kami rekaman terdengar lo ada yang aneh ngajar ya jadi lama ke tahun di berjodoh kancil samuk kejo lain nun ya nendek beberaya kembali ternyata pacaran itu adalah apa kuni dia menghabiskan waktu isi kurang belajar dan lain sebagainya. Aku searan, aku bajang, aku tiang lain. Apa istilah kanak bajang ni? LDR. Apa LDR nu? Hah? Ndek sandu sak berayan jauh nu. Apa kan LDR ya? Dia pun rasakan itu. Beliau baru mengakhiri sebab bidang. Kita masih cerita sikit. Tedun searan musim bajang tiang sampai pihak syair layak bunda mungkin aran jauh tahu leman kan itu tu Mekah niat di Lombok kalau lelah tanya mau dengar dari tukang wait ya tahu idap searan sakitnya tu di sini sampai tiang layak mau pihak syair leman tu Mekah Nabi unik pian syair, milim dengan dengan seberapa mungkin ya. Mukpian syair mengatakan qad kapani bisuna tsunami arah ni lagu. Semeton si banjir. Apa aran? Tsunami. Mukpian syair leman Mekah qad kapani bisunami minal mar'ati alal alami ana hubbuha biqulubi biuyuni wa jasadi. Solah suara dek solah dek lulus dari artis soalnya. Apa arti dia? Qad kafani bi tsunami. Sungguh aku merasa cukup dengan wanita yang bernama Tsunami. Minal mar'ati alal alami, dari semua wanita yang ada di atas dunia ini. Sing bagus gombal sair nu. Tapi ujung-ujungnya pun tidak berjodoh. Kaya baik dia, ndek kaya aku baik. Menu tapian syair kawan lalu bilin kena ya. Lalu saran dek bejo. Unit kena dia. Sungguh saya cukup dengan satu wanita yang bernama Tsunami dari sekian wanita yang ada di atas alam ini. Ana hubbuha biqulubi wa uyuni. Aku cinta kepadanya dengan penuh hati, dengan penuh jiwa, zahiran wa batina mungkin istilahnya.
Ana hubbuha bi qulubi wa uyuni. Salah lain payu saya belum itu. Ulang dari mana awal payu. Qad kafani. Ngonek ke saya nu yang belum lupa. Oh ya sampai sebentar. Qad kafani bi tsunami minal mar'ati 'alal alamin. Ana hubbuha bi qulubi bi uyuni wa jasadi. Ana ma adri kaifa hazihi akhbiruki ala qalbi. Setelah saya mengatakan mukanan ari zahiran wa batinan, ana ma adri kaifa hazihi. Sebenarnya jagaran cinta sejati samaran nikah dia samaran berembik. Ana ma adri kaifa hazihi. Saya tidak tahu apa penyebab saya cinta seperti ini. Bukan karena harta benda, bukan karena kecantikan. Ana ma adri, saya tidak tahu kenapa bisa begini. Ana akhbiruki hala qalbi. Aku hanya sebatas mengungkapkan isi hati. Inti syair nikah adalah kedua mangkin sebenarnya. Di sana dia berdoa mengatakan apa lain? Mara isi son, waksa gondrong karang lupa, boleh kenal. Apa lain bayu? Apa lain? Gara-gara bilik menarik telang syair ke bayu. Oh karena datang lagu. Aku ni berdoa lain. Di sana yang berdoa mengatakan ana ad'u ila ilahi ayya jama'ana alal alamin. Ana ad'u ila ilahi ayya jama'ana fil akhirati. Aku berdoa pada Tuhanku, jodohkan kami di dunia ini. Aku berdoa pada Tuhanku, kumpulkan kami di akhirat nanti. Dunia akhirat kedua nanti saya tahu berkumpul, tapi qada dan kadar Allah berkatalah. Benarlah firman Allah dalam Al-Quran mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun. Mana salah lain lanjutan. Innallaha alimun khabir. 5 rahasia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Lain baru innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Rahasia yang kedua yang hanya Allah mengetahuinya adalah kapan kapan hujan akan turun. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sampai makin di tahun lewit tepi HP si hujan kan, pemberi harapan suara ruan lebaran okap-okap turun hujan. Karena yang Maha mengetahui hakikat kapan hujan itu akan turun hanyalah Allah Subhanahu wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Maha mengetahui apa yang berada di janin seorang perempuan. Nina atau mama, siapa yang tahu? Allah. Dokter meremih, badek-badek buah kena buah gende. Ambil contoh, Tuan Guru Hotip, ikan Tuan Guru Hotip Hotipuddin pengadang. Naon mana? Naon cerita miskin beliau yang cerita. Tapi masa keketuaan kisi sama kakak untuk pengadang masa Tuan Guru Hotip, wikan bijem Nina atau mama di tahun berapa? Terus coba tepok kenyaman Nina suruh dia, beliau
Coba tepuk kenyaman jiwa tepuk kenyaman, lawan demen tepuk kenyaman, demen kecerit jahit meni, berarti mama anak meni dia. Alam menunta lelau, aral. Lamun belian kan ini di daptian entan. Oh lamun meni model Nina, lamun meni model mama. Tadi yang di tahun lema belian sekek lek jauh bijam tu balik. Lamun meni modelnya mama ni ni. Maka juga belian sesekek lamun meni model Nina ni. Maka mindah lema lagu praktik juk tuan guru otik bahasa terpesan marah baru nu demen kecerit air kenyaman nu ninda kena berarti ya mama wah anak lema nu ninda kena dia setundun-tundun bangun kenyaman bahasa demen tepuk kecerit demen kecerit kecerit maka asal lahir nu ninda. Siapa yang cerita? Beliau yang cerita. Ternyata makin bijanya ni dia percaya lalu berketuan. Pada Timur Yentan masih pamanda kami di Lombok Timur hasil USG positif mengatakan Nina maka makan sama sogol nuk kejong nanti kakak pun mama kalau ni payusin maka makan sogol ya mama dia bukan wah aneh kali angkan salah yang sebukul lisan demen lalu dengar istilah sama nuangkan apa ni baru angkat yang di tahun sampul praktik masih lewi buka kenyaman menunuang yentan sampai kesaruk yang jauhi tekal lemat Nina maupun mama yang maha mengetahui semua itu adalah Allah Subhanahu. Nina maupun mama insyaallah akan diterima yang jelas mudahan tekikan sehat walafiat wayat waruan ini bahayaan 2 jam 40 menit ya mati dilah jaga ya dalam apa mati dilah deh aku tiap deh wah jam 40 jam mati bateri nak ke dia yang terakhir waruan nanti insyaallah lain kali lanjut balik. Makin yang terpenting kita semua bersyukur kepada Allah masih tekikan sehat walafiat. Mudah-mudahan mati nyangkut ngaji amin. Siap mati nyangkut ngaji? Hilang ke mati minum? Mungkin maksud mudah-mudahan tekikan mati dalam keadaan sholat terus kemakin bismillahirrahmanirrahim. Terus buah beda memang roleh wah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil iman. Bil iman. Wakhtim lana. Bil Islam. Wakhtim lana. Bil khair. Wakhtim lana. Bis sa'adah. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Wakhtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran yang pelungguh di tempat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selaku keluarga yang pelungguh sesampun bebilinan, wabil khusus para pejuang di madrasah yang pelungguh niki yang telah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pelungguh mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan kekitan napirun hajat niat yang pelungguh mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekitan mau gawe sataparan aran ibadah haji dan umrah terkhusus mudah-mudahan kita dapat berjumpa, dapat berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Hajatuna wa hajatukum wa mautana wa mautakum bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mungkin hanya ini dapat yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.